Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala kitaba bil haqqi basira wa nadhira lifutuhi qulubil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul adzim. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kesempatan untuk bertemu dan saling berbagi ilmu, pengetahuan, dan semoga apa yang akan kami sampaikan menjadikan sebuah ilmu yang benar-benar bermanfaat. Untuk itu pada kesempatan kali ini kami akan membawakan sebuah bimbingan tauhid ilahiyah dengan membawakan judul yaitu kiamat itu hanya untuk makhluknya. Saudara-saudariku dimanapun Anda berada, bagaimana sih sebetulnya pandangan hakikat kiamat itu? Kalau secara syariat dikatakan hari kiamat itu adalah hari di mana hancurnya alam semesta ini, di mana perut bumi telah dimuntahkan isinya, dikeluarkan dari apa-apa kandungan yang ada di dalam bumi. Langit runtuh, gunung-gunung seperti beterbangan, bahkan air lautan tumpah ke daratan tanpa arah. Semuanya dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kalau dipandang dari sisi syariatnya. Kalau yang dimaksud hari kiamat secara hakikatnya adalah hancurnya makhluk ini, di mana selain hidup itu adalah makhluk, semuanya akan hancur musnah. Hari kiamat secara hakikatnya itu adalah di mana hati, di dalam jagatnya hati itu suatu hamba yang sudah kefanaan mengenai perkara-perkara selain Allah. Itulah yaumul kiamah, hari akhir secara hakikatnya. Syarat identiknya kiamat itu adalah manusia yang bisa kembali kepada Tuhannya dan mempertanggungjawabkan atas semua apa-apa yang telah dilakukannya. Dia mengalami suatu bentuk daripada hari kiamat. Di situ timbul suatu pertanyaan. Pertanyaannya, apakah diri Anda ini bisa kembali kepada Allah atau tidak? Itu tergantung hati Anda masing-masing dan yang bisa menjawabnya. Dan itu sebetulnya suatu PR yang sangat besar manakala diri kita ini belum mengalami kiamat secara hakikatnya. Bagaimana mungkin bisa sampai pada tujuan sementara dirinya buta terhadap tujuannya yang dituju?
Bagaimana mungkin bisa sampai tujuan sedang mereka tidak mau ditunjukkan? Padahal yang namanya suatu petunjuk jalan itu sudah sangatlah banyak digelar di tengah-tengah masyarakat. Terkadang bukan hanya lewat secara langsung, tetapi juga terkadang disampaikan itu lewat media sosial seperti halnya YouTube pada saat ini. Bagaimana mungkin matanya bisa melihat sesuatu di depannya, melihat yang benar dan yang salah, yang hak dan yang batil, sementara matanya ini dalam keadaan buta? Bagaimana mungkin bisa melihat jalan yang lurus sementara matanya telah buta? Sebetulnya itu adalah permasalahan-permasalahan yang sangat besar bagi hamba-hamba yang mau berpikir. Tetapi jika pikirannya, tujuannya hanya tentang urusan-urusan perut, urusan-urusan jasad jasmaniah ini, tentu mereka tidak akan pernah berpikir bahwa hal itu adalah masalah yang besar. Saudara-saudariku dimanapun Anda berada, perlu diketahui bahwasanya jasad jasmaniah ini punya mata, yaitu mata dohiriyah yang isinya ada di kepala dua mata ini. Tetapi yang namanya ruh ini juga punya mata yang disebut adalah ainul basiroh. Kalau dua mata ini disebut dengan ainul basariyah. Sementara yang namanya ruh ini dituntut untuk kembali kepada Allah. Manakala matanya ini buta di dunia, maka tidak akan pernah sampai pada tujuannya. Wa inna ilaihi rojiun. Untuk itu, selalulah hatimu ini untuk mengalami hari kiamat secara hakikatnya. Siapa yang hatinya sudah kefanaan perkara-perkara tentang selain Allah, berarti dia sudah mengalami hari kiamat yang sesungguhnya. Setelah kiamat di dalam hatimu, maka nanti akan nyatanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nyatanya hidup yang ada di dalam dirimu, di luar dirimu, termasuk yang menguasai seluruh alam semesta ini. Berarti yang namanya ruh ini sudah berada di akhirat, di alam musyahadah. Tentu hal ini dan hal itu disebut man arafa nafsah faqad arafa robba. Ruh yang sudah sampai pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya mereka dikatakan orang-orang yang sudah ma'rifat terhadap Allah. Dan waktu-waktu hari kiamat, harta benda sebanyak apapun akan ditinggal. Istri, suami, anak-anak, semuanya ditinggalkan. Bahkan yang dianggap kita sebagai orang alim di hadapan manusia akan hancur lebur
di mana kemuliaan yang tadi dibangga-banggakan pada saat hari kiamat semua akan hilang tanpa bekas. Dan inilah sebuah jawaban bahwa selain Allah itu tidak dapat memberikan mudarat atau manfaat, manakala hati sudah di posisi penafian perkara-perkara selain Allah. Dan bisanya hati ini masuk di dalam akhirat jika hati ini sudah mengalami suatu hari kiamat secara hakikatnya. Tetapi jangan terburu-buru hatimu untuk melihat makhluknya. Gunakanlah rasa untuk diri kita, hati kita selalu berzikir kepada Allah. Dan hal ini bisa terjadi jika diri kita ini, hati kita selalu berzikir kepada Allah secara terus-menerus dan istiqomah. Ketika hati ini sudah berproses dari taholi menuju tajalli pada Allah, proses munajat untuk kewusulan pertemuan kepada Allah, dan setelah bertemu pada Allah, maka seluruh kepunyaanmu akan hilang. Itulah hari kiamat untuk makhluk pada hakikatnya. Kalau yang sudah tahu hari kiamat secara hakikatnya seperti ini, itulah yang dikatakan penyesalan. Kenapa kok tidak dari dulu saya tahu hal seperti ini? Bahwa apa-apa yang dilakukan dahulu tatkala di ajaran syariat ataupun tarekat ternyata belum benar. Itulah yang dikatakan setelah hari kiamat banyak mengalami penyesalan. Itu secara hakikatnya. Tetapi kalau secara syariat ya hari kiamat hancurnya alam semesta ini, mereka tidak pernah melakukan ibadah, mereka tidak melakukan amalan-amalan sholekah dan lain-lain sebagainya itu. Karena Allah itu sebetulnya mendatangkan kita ke alam dunia ini hanyalah semata-mata untuk menguji hati kita sebagai manusia. Apakah betul-betul bertakwa terhadapku atau tidak? Apakah betul-betul selalu mengingatku atau tidak? Yang namanya pernah dijanjikan, pernah berjanji pada Allah, qalu bala syahidna. Nah, itulah perjanjian ruh tatkala sebelum ditiupkan di jasad jasmania ini. Jadi pada kesimpulannya adalah tentang kiamat hanya untuk makhluk itu merupakan penafian, pemfanaan rasa kemakhlukannya yang ada di dalam diri kita sebagai manusia itu. Pemfanaan isi dalam hati mengenai perkara-perkara selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah saudara-saudaraku, tentang kiamat itu hanyalah untuk makhluk. Kiamat secara syariat, kiamat hancurnya seluruh alam semesta ini. Tetapi kiamat secara hakikatnya adalah penafian, pemfanaan rasa kemakhlukan dan bisa menetapkan hidup itu yang menguasai segala-galanya. Siapa yang memiliki nama Allah Subhanahu wa ta'ala.
Sementara itu saja saudara-saudaraku pada pertemuan hari ini, walaupun sedikit semoga bermanfaat. Terima kasih. Akhirul kalam. Ihdinas siratal mustaqim. Usikum nafsi bi taqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.